Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bujangbangkit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Legenda Semati Anak. Setan Kalimantan peminum darah wanita melahirkan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Semantianak adalah makhluk halus yang senang meminum darah wanita yang baru saja melahirkan. Makhluk ini dikenal di daerah hulu sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Jadi ceritanya, semasa lockdown ini, tentu saya lebih banyak di rumah. Di waktu luang, Uma, panggilan saya kepada ibu, kadang bercerita tentang hal-hal gaib yang dialaminya semasa kecil. Oh iya, Uma berasal dari kampung di hulu sungai Kapuas. Kampungnya di pelosok Kalimantan. Saat pertama kali mendengar nama Semantianak, saya menduga makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau mati anak. Namun setelah mendengar penjelasan Uma, makhluk ini jelas berbeda. Semantianak berukuran kecil, mirip tuyul. Berambut panjang dengan banyak kepangan di kepala menyerupai konde. Lidahnya sedikit panjang serta memiliki mata besar yang tampak melotot. Keberadaannya ditandai dengan suara ketawa kecil yang melengking. Kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat. Itu sekitar tahun 1979, bulan Desember. Usia Uma waktu itu baru 10 tahun. Malam itu pukul 7 malam, kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus di sela-sela dinding rumah. Tidak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak tinggal di huma atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tidak ingat waktu itu ia duduk kelas berapa. Yang dia ingat, malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatan di atas sabak. Zaman itu buku dan pena adalah barang mewah. Anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Saat itulah Ai Karom tiba-tiba mengetuk pintu. Inek buru-buru membuka. Cepatlah ke rumah Long Mila, dia akan melahirkan. Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh ya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Inek adalah panggilan untuk nenek. Inek dalam cerita ini adalah nenek saya, sedangkan Ai Karom adalah tetangga berjarak 2 rumah dari rumah Uma. Malam itu, dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Inek berjalan ke rumah Long Mina. Udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sorenya baru turun hujan. Abang dan kakak Uma di rumah ditemani Ai yang sibuk menenun jala ikan. Rumah Long Mila berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah itu dari rumah Uma, paling tidak membutuhkan waktu 10 menit. Namun perjalanan malam itu terasa lebih panjang. Uma dan Inek harus melewati kebun karet. Mak, kita udah lewat pohon yang ini, kata Uma menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya jadi semacam batas antar pemilik kebun. Jangan bicara apapun, ada yang iseng, kata Inek. Uma diam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Mila. Ai Karom sudah di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang karena harus memberitahu warga lain di sisi lain kampung. Ada yang nakal ya? Tanya Ai Karom. Biasa, sahut Inek. Uma waktu itu tidak paham. Udah berapa lama? Tanya Inek ke salah satu warga lain. 7 jam, katanya. Sepertinya
ada yang mau anak ini lahir malam. Ternyata itu alasan Ai Karom keliling kampung mengundang warga jaga-jaga. Uma waktu itu masih kecil, tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan Inek, jangan kemana-mana, jangan berpisah, jangan main belabok. Belabok artinya sembunyi, maksudnya main petak umpet. Ada sekitar 10 orang di sana. Inek bersama 2-3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Mila meraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap. Asap tembakau mengepul. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itulah Uma mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh ya, rumah di sana saat itu berupa rumah panggung. Itu untuk mencegah banjir dan gangguan binatang buas. Suara ketawa itu tidak terdengar jelas. Inek keluar dari dalam. Kalian dengar suara itu? Tanya Inek kepada para lelaki di ruang tamu. Semua berpandangan. Itu sekitar pukul 9 malam. Semati anak, kata Ai Karom. Ia menghisap tembakau dalam-dalam. Sudah lama tidak kejadian. Ai Karom bangkit dari duduknya. Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah. Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Mereka segera bergegas. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa tertidur. Uma masih terjaga menyimak hal aneh yang baru ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju ke kamar. Ia mengintip dari balik tirai. Suara tawa terdengar lagi. Di dalam, dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut perut. Dua warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Long Mila tampak melotot, lehernya tegang. Long Mila berteriak kencang sambil berusaha menggerakkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot melirik ke jendela. Uma menatap ke sana. Sepasang mata kecil muncul dari kegelapan. Mata itu mengedip, lalu hilang. Tawa itu muncul untuk sekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu diawasi. Ia kembali berbaring bersama anak-anak lain. Kau kenapa? Tanya temannya. Tidak apa-apa, sahutnya. Tatapan mata itu seperti membayangi dirinya. Uma meringkuk, sekujur tubuhnya dingin. Dari dalam ia mendengar pekik yang semakin sering. Keringatnya mengalir. Rasa takut membuatnya seperti mendengar tawa itu di dalam kepalanya. Kadang jauh, kadang seperti berbisik di telinga. Pukul 12 malam. Di antara tidur dan bangun, Uma mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang, seperti merasakan sakit. Inek terkebok bangun. Orang-orang tampak sibuk. Cepat, bersihkan darahnya, seru Inek pada warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar bergegas mengangkat air ke dalam kamar. Tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah kesepian malam. Anehnya, Ai Karom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi. Kalau hanya sekedar mengambil kayu gaharu ke rumahnya, 30 menit cukup. Kecuali kalau kayu gaharunya harus ditanam dulu. Suara tangis bayi memecah malam. Disusul suara tawa menggema. Suara itu terdengar banyak, menggema, seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Pontang-panting bapak-bapak itu mengangkut air ke atas. Laki-laki macam apa kalian? Lari macam anak kecil, serga Inek. Kami nih, buaya pun kami lawan, asal ada wujudnya. Ini setan, yang ada cuma ketawanya, sahut salah satu bapak. Tawa bersaut-sautan. Di dalam Long Mila meraung-raung, berusaha menggapai bayinya. Ia menendang-nendang, menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Baskom tumpah, air mengenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Suasana hening. Lalu suara tawa itu seperti berkumpul di bawah rumah. Cepat cari Ai Karom, seri Inek. Uma menggigil ngeri.
tapi ia seperti terpanggil menatap ke bawah. Dari sela papan, Uma dapat melihat Semantianak di bawah rumah berusaha menggapai tetesan air bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, Semantianak bergerak cepat menempel ke bawah lantai dan membalas pandangan Uma. Mata mereka bertatapan. Uma cuma bisa mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah, Inek langsung menarik Uma dan menggendongnya. "Sedang apa kau?" Uma mematung. Tatapan matanya kosong, hilang semangat. Begitu di sana disebutnya kondisi saat seseorang seperti kehilangan kuasa atas dirinya. Inek mengelus kepala Uma sambil berbisik, "Kusemongat, kusemongat, kusemongat." Ia seperti berusaha memanggil kembali semangat Uma. "Lihat ke bawah, ada apa?" Inek meminta bapak-bapak tadi ke bawah. Mereka hanya berpandangan. Suara tawa itu sayup-sayup masih terdengar tipis. Dua orang bapak-bapak melompat ke bawah. Dengan lampu minyak yang mereka bawa, mereka berusaha menerangi bagian bawah kamar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Angin malam berhembus kencang dari sela-sela dinding kayu. Lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. Dua bapak-bapak yang turun juga naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih dipeluk Inek. Kali ini giliran dukun beranak yang menjerit. Benar-benar malam yang kacau. Inek menggendong Uma ke dalam kamar. "Hidupkan pelita, cepat!" seru Inek. Pelita adalah cara menyebut lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Benar, ternyata bayi di tangan dukun beranak telah raib. Jendela terbuka lebar, angin malam berhembus dingin. Dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Aikarom, orang pintar di kampung itu, belum juga muncul. Terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. "Di sana!" seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses lahiran. Mereka tergobok-gobok keluar rumah dan menuju sumber suara. Maka di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil berambut panjang dengan baju putih lusuh berjongkok menjelati bayi yang masih merah. Bayi itu tampak diam, hilang semangat. Saat itulah Aikarom datang dengan mangkuk berisi kayu gaharu yang telah dibakar. "Memang jahanam, nyala makhluk terkutuk." Aikarom seperti merafal mantra. Semua orang terdiam. Aroma kayu gaharu menyeruak. Aikarom meniupkan asapnya pelan. Semantianak itu meringis. Ia bergerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa keras sekali. Ia lalu menghilang di balik kegelapan dengan tawa memantul. Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Dirapalnya kusemongat berulang-ulang. Sedang Inek berdiri di samping Aikarom. "Kemana kau? Lama sekali," tanya Inek. Uma dipeluknya sudah mulai baikan. "Diganggu, mereka tidak mau aku datang ke sini." "Mereka?" "Ya, orang di balik ini semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Long Mila, barulah sebuah fakta terkuak bahwa suaminya tidak percaya anak yang dikandung Long Mila adalah anaknya. Ia menuduh Long Mila selingkuh. Mereka bertengkar hebat seminggu sebelumnya. Suaminya bersumpah tidak akan membiarkan anak itu hidup. Suaminya lalu pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit hendak melahirkan, itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Menurut hitungannya, belum waktunya anak itu lahir. Makanya sebenarnya sepanjang hari ia berusaha agar anak itu tidak lahir. Ia tahu bahaya yang menanti anaknya. Jadi jerit kesakitan itu adalah upaya terkuatnya menahan anak itu agar tidak keluar. Sementara berjam-jam ia merasa tekanan besar di perutnya seperti mendorong anaknya keluar. Kalau kata Aikarom, mungkin saja dilakukan bila suaminya nekat berdukun untuk memanfaatkan Semantianak. Selain Semantianak, ada makhluk lain yang mencegah Aikarom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat Semantianak biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun berkat Aikarom, Long Mila dapat pulih lebih cepat. Yang masih terasa aneh, kenapa makhluk yang satunya
sempat mengusili Uma dan Inek. Jadi sama seperti Inek, Aikarom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Aikarom sudah berusaha merapal mantra dan doa, tapi begitu kuat. Sampai setelah perlawanan, ia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian suami Longmila muncul di kampung. Ia membawa Longmila dan anaknya pindah. Anehnya, Longmila setuju, dan orang di kampung tidak ada yang bisa menahan. Dan itu adalah pengalaman pertama Uma melihat makhluk-makhluk gaib. Uma bukan anak indigo ya, tapi beberapa kali setelah ia melihat penampakan makhluk lain. Usianya baru 10 tahun waktu itu, dan cerita ini dibawanya selama 40 tahun. Sekian cerita ini, senang rasanya bisa membagikan cerita yang tersimpan puluhan tahun lamanya. Mungkin semati anak tidak begitu akrab, bahkan tidak banyak yang tahu, tapi ingatan Uma tentang makhluk ini begitu kuat. Di era sekarang saja masih banyak cerita yang aneh-aneh. Apalagi 40 tahun lalu di kampung yang nyaris di tengah hutan. Kata orang, tempat jin buang anak. Kampung itu aja sampai sekarang belum ada di Google Map. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.